Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menerangkan tentang ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, anggota kelompok kami yang pertama itu ada Fitri Dea Yogi, yang kedua ada Mbak Fatma Nuridaya, yang ketiga ada Putri Esa Dianti, yang keempat ada Wahyu Diva Agustia. Nah, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah peta konsep dari materi yang akan kita bahas tentang ejaan bahasa Indonesia yang benar. Yang pertama ada pengertian ejaan, kemudian yang kedua ada ejaan penulisan kata yang benar, yang ketiga ada ejaan penulisan tanda baca yang benar, dan yang keempat ada ejaan penulisan singkatan yang benar, serta yang kelima ada ejaan penulisan kata yang diadopsi dari bahasa asing. Yang pertama tentang pengertian ejaan. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam arti kata atau kalimat dan sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan ini mempelajari tentang aturan dalam penulisan suatu ujaran atau apapun yang perlu ditulis dengan memperhatikan penggunaan huruf, penggunaan kata, serta tanda baca yang benar sebagai tolak ukurnya. Pada awalnya Indonesia memakai ejaan yang telah disempurnakan, namun diganti dengan ejaan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Yang berikutnya ada ejaan penulisan kata yang benar. Yang pertama ada ejaan partikel. Dalam ejaan partikel ini, pengertian partikel sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang biasanya tidak dapat diinfleksikan atau perubahan bentuk kata, mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna gramatikal. Dalam ejaan partikel ini terdapat beberapa partikel dalam PUEBI. Yang pertama ada lah, ada kah, ada tah, ada pun, dan ada per. Partikel dapat ditulis serangkai, namun ada pula yang ditulis terpisah. Semua bergantung pada konteks kalimatnya sendiri. Contohnya, berapakah harga buku ini? Kemudian pelajarilah materi ini sebaik mungkin. Itu kan salah satu kalimat yang mana ejaan partikel ini digabung dengan kata yang ada. Yang berikutnya ada penulisan kata ulang. Bentuk kata ulang harus menggunakan tanda penghubung di antara unsur-unsurnya, contohnya anak-anak, hati-hati, jalan-jalan, kemudian terus-menerus, tunggang langgang. Selain itu ada kata ulang yang berupa gabungan kata, ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Yang ketiga ada penulisan gabungan kata. Gabungan kata yang terdiri dari kata majemuk atau istilah khusus harus dipisah. Jika konteks kata yang digabungkan terdiri dari dua bentuk kata tersebut, maka wajib untuk menulis gabungan kata secara terpisah. Contohnya nikah siri dan anak kucing. Selanjutnya ada gabungan kata yang berpotensi menimbulkan salah persepsi. Wajib ditulis dengan tanda hubung. Ketika menulis gabungan kata bahasa Indonesia, perlu memikirkan persepsi dari makna kata tersebut ketika dibaca. Contohnya ayah, strip ibu, kami sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya ada gabungan kata ditulis terpisah meskipun diberi sebuah imbuhan pada awal atau akhir kata. Pada gabungan ini, penulisannya yang benar adalah dengan tetap memisahkan kedua kata. Dalam konteks ini, imbuhan yang dimaksud adalah imbuhan awal perfik atau imbuhan akhir sufik. Contohnya, bertepuk tangan merupakan gabungan kata dari tepuk tangan yang memiliki awal imbuhan ber.
Selanjutnya ada gabungan kata ditulis secara serangkai jika imbuhan yang dibutuhkan adalah awalan sekaligus akhiran konflik. Dalam gabungan kata ini harus ditulis secara serangkai karena memiliki imbuhan di depan dan di belakang kata. Misalnya, rumah kosong itu kini telah dialihfungsikan menjadi sebuah tuk boneka. Selanjutnya ada gabungan kata ditulis secara serangkai jika sudah padu. Aturan akhir penulisan gabungan adalah menulisnya secara serangkai jika gabungan kata sudah dipadukan. Gabungan kata yang terbentuk dari kata dasar adalah kata bentuk terikat seperti adi, multi, atau sejenisnya harus dituliskan secara serangkai. Contohnya multifungsi. Selanjutnya yang keempat ada penulisan kata ganti. Dalam pedoman Puebi diatur penulisan kata gantiku, kau, kumu, dan nya. Misalnya, aku bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Selanjutnya yang kelima, pemakaian huruf kapital. Dalam pemakaian huruf kapital ini biasanya menggunakan awalan huruf, awalan kalimat, terus memakai nama. Selanjutnya tanda titik koma, yaitu tanda yang digunakan sebagai kata ganti penghubung. Biasanya seringkali digunakan untuk memisahkan antara kalimat setara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, hari sudah menjelang malam, anak-anak masih belum tidur. Terus yang selanjutnya tanda hubung, yaitu tanda yang digunakan untuk menggabungkan atau memisahkan kata. Contohnya anak spasi anak. Terus yang selanjutnya tanda elipsis atau tanda titik-titik-titik adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan jika dialog belum selesai atau jeda pada dialog atau penurunan suara. Contohnya 1, 2, 3 gitu. Terus yang selanjutnya tanda kurung, yaitu tanda yang digunakan untuk menggapit tambahan keterangan. Contohnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Tanda kurungnya SIM. Terus yang selanjutnya tanda kurung siku adalah tanda yang digunakan untuk menggapit kata. Kelompok kata yang digunakan sebagian koreksi yang biasanya digunakan untuk membenarkan di dalam naskah. Contohnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada pengertian singkatan. Singkatan merupakan bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf. Nah, bagian-bagian dari singkatan itu ada singkatan nama orang, jabatan atau sapaan. Contohnya kayak A titik H Nasution atau Abdul Haris Nation. Nah, yang selanjutnya itu ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan kata negaraan. Contohnya kayak NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya itu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya PT, perseroan terbatas. Nah, yang terakhir itu ada singkatan yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya itu HLM atau halaman. Nah, selanjutnya itu ada ejaan penulisan kata yang diadopsi dari bahasa asing. Nah, yang pertama itu ada adopsi. Adopsi merupakan proses penyeraan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa. Nah, tanpa mengubah ejaan
pengucapan dan penulisan sama sekali. Contohnya data, film, golf, internet. Nah, kedua, adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna satu dalam bahasa Indonesia. Namun, kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan penulisannya sesuai dengan keindahan bahasa Indonesia. Contohnya, kata serapan dari bahasa Inggris yang melalui proses ini adalah bisnis yang diadaptasi dari kata business. Yang ketiga itu ada pungutan. Nah, proses penyerapan kata asing dengan pungutan terjadi karena pemakai pengambilan konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya. Nah, contohnya dari kata pungutan dari bahasa Inggris itu adalah try out yang diserap dengan kata uji coba, download yang diserap untuk unduh atau lainnya. Nah, yang keempat itu ada kata serapan dari bahasa daerah. Salah satu kata serapan yang paling banyak dipakai ialah berasal dari bahasa daerah. Contohnya bahasa Sunda nyeri atau sakit. Nah, yang terakhir itu kata serapan dari bahasa asing. Kata serapan yang berasal dari bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Arab. Contohnya kata serapan dari bahasa Inggris atau lain. Terima kasih. Di sini kelompok kami jika ada kurang lebih dalam perkataan mohon maaf. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.